Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denis Harmanto dengan NIM 20524011 dengan mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana dengan dosen pengampu Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi sanksi pidana administrasi, sanksi korporasi, tindak pidana khusus ekonomi, dan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. Dalam konteks ini, hukum pidana administrasi dapat diartikan sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi. Konsep ini mengalami perkembangan pesat di Indonesia seiring dengan modernisasi dan perkembangan teknologi, di mana hampir sebagian besar produk legislatif menggunakan sanksi pidana. Menurut Black's Law Dictionary, hukum administrasi adalah seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan dari lembaga yang bersangkutan. Selama ini, kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsidiar atau sebagai ultimum remedium atau obat terakhir, dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Contoh pelanggaran tindak pidana administrasi meliputi pelanggaran terhadap undang-undang kehutanan, kepabeanan, keimigrasian, perpajakan, lingkungan hidup, telekomunikasi, pertambangan, pasar modal, dan perbankan. Sanksi korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pemidanaan korporasi merupakan perkembangan teori baru yang membebankan tanggung jawab pidana kepada badan hukum atau korporasi. Di Indonesia, konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 Undang-Undang Penimbunan Barang dan tahun 1955 dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi. Korporasi dalam hukum pidana memiliki pengertian yang lebih luas dari badan hukum, karena korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum. Teori-teori tentang pemidanaan terhadap korporasi berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1909 dalam kasus New York Central Hudson River RR versus United States, di Belanda sejak tahun 1950 dan di Indonesia sejak tahun 1951. Menurut International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment, Portland, Oregon, USA, tahun 1994, semua sanksi kecuali pidana penjara dapat dikenakan kepada badan hukum. Sanksi pidana untuk korporasi dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan dengan 7 jenis pidana pokok. Yang pertama ada pidana denda, yang kedua pengumuman putusan hakim, yang ketiga pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi, yang keempat, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi. Yang kelima, pembekuan kegiatan usaha. Yang keenam, perampasan aset korporasi. Yang ketujuh, pengambil alihan korporasi oleh negara. Selanjutnya ada doktrin vicarious liability. Doktrin ini diadopsi dari Inggris, menyebutkan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen, atau perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi itu sendiri. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Selanjutnya, ada tindak pidana khusus ekonomi dan tindak pidana korupsi. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang diatur di luar kitab undang-undang hukum pidana yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Latar belakang munculnya tindak pidana khusus ini yaitu karena banyak ditemukan delik-delik yang tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana dan adanya delik yang dipidananya relatif ringan padahal dampaknya besar. Lalu, ada ruang lingkup kejahatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada tindak pidana korupsi, yang kedua ada penyeludupan, yang ketiga ada tindak pidana di bidang perbankan atau banking crimes, yang keempat ada tindak pidana di bidang perniagaan, yang kelima ada kejahatan komputer, yang keenam tindak pidana lingkungan hidup, yang ketujuh ada tindak pidana di bidang hak kekayaan intelektual, yang kedelapan tindak pidana di bidang perpajakan, yang ke-9 tindak pidana di bidang ketenagakerjaan, yang ke-10 tindak pidana pencucian uang, yang ke-11 tindak pidana narkotika atau psikotropika.
Selanjutnya ada definisi berbagai jenis kegiatan. Yang pertama ada economic crime atau kejahatan ekonomi yang berarti kejahatan dengan motivasi utama berupa keuntungan ekonomi. Yang kedua ada banking crime atau kejahatan perbankan, yaitu kejahatan yang berkaitan dengan dunia perbankan. Selanjutnya ada corporate crime, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi yang dihukum oleh negara baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Lalu ada white collar crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dihormati dan berstatus sosial tinggi dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada organized crime, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh organisasi non-formal dan tidak rasional untuk menggandakan keuntungan. Selanjutnya, saya akan memberikan kasus nyata pada materi kali ini, yaitu PT Nusa Konstruksi Engineering sebagai contoh penerapan sanksi korporasi dalam tindak pidana korupsi. Kasus PT Nusa Konstruksi Engineering ini sebelumnya bernama PT Duta Geraha Indah merupakan kasus bersejarah sebagai korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. PT Nusa Konstruksi Engineering dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 sampai 2010. Penetapan perusahaan ini sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan perkara yang sama dengan tersangkanya Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT Duta Geraha Indah dan Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen. Saat perusahaan ini diseret ke meja hijau, PT Nusa Konstruksi Engineering didakwa memperkaya korporasi sendiri senilai ratusan miliar rupiah dalam proyek pemerintah. Tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 25,993 miliar rupiah. PT Nusa Konstruksi Engineering didakwa melawan hukum membuat kesepakatan memenangkan perusahaannya dalam lelang proyek pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi Wisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 dan 2010. PT Nusa Konstruksi Engineering juga dinilai memperkaya diri sendiri atau selaku korporasi sejumlah 24,778 miliar rupiah. Selain itu, didakwa memperkaya Muhammad Nazarudin beserta korporasi yang dikendalikannya yakni PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan grup Permai sejumlah 10,290 miliar rupiah. Atas perbuatannya, jaksa KPK menuntut PT Nusa Konstruksi Engineering membayar pidana denda senilai 1 miliar rupiah. PT Nusa Konstruksi Engineering juga dituntut pidana tambahan dengan membayar uang pengganti sebesar 188 miliar 732 juta 756.416 rupiah. Jaksa juga menuntut hak PT Nusa Konstruksi Engineering mengikuti lelang proyek pemerintah dicabut selama 2 tahun. Vonis yang dijatuhkan hakim kepada PT Nusa Konstruksi Engineering lebih rendah dari tuntutan jaksa. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam putusan. Uang pengganti dipertimbangkan berdasarkan keuntungan perusahaan atas 8 proyek yang diperoleh dari bantuan Muhammad Nazarudin sebesar 240 miliar rupiah. Kemudian dikurangi uang senilai 51,3 miliar rupiah yang telah disetor ke kas negara atas pelaksanaan putusan pengadilan terhadap terpidana Direktur Utama PT Duta Geraha Indah, Dudung Purwadi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan replik penuntut umum bahwa uang pengganti 188 miliar dikurangi dengan besaran komitmen fee yang dibayarkan terdakwa kepada Nazarudin dan kawan-kawan sekitar 67 miliar. Dalam keterangan yang diperoleh, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan tim jaksa eksekusi KPK pada unit pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, pengandalian eksekusi atau labuksi telah berhasil melakukan eksekusi terhadap uang pengganti sekitar 85,490 miliar rupiah dari terpidana korporasi PT Nusa Konstruksi Engineering atau PT Duta Geraha Indah. Selain itu, sesuai amar putusan perusahaan tersebut juga membayar denda senilai 700 juta rupiah. Denda tersebut akan disetor ke kas negara sehingga menjadi tambahan bagi aset recovery yang dilakukan KPK pada saat ini.
Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan bahwa PT Duta Geraha Indah atau yang kini bernama PT Nusa Konstruksi Engineering divonis bersalah dan dihukum membayar denda senilai 700 juta serta uang pengganti sekitar 85,490 miliar rupiah. Selain itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan mengikuti lelang pemerintah selama 6 bulan. Febri meminta instansi pemerintah memperhatikan putusan pengadilan itu. KPK mengingatkan kepada seluruh instansi pemerintahan bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka PT Nusa Konstruksi Engineering dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah untuk waktu tertentu. Tak hanya itu, Febri berharap hukuman ini menjadi pelajaran bagi korporasi lain. Sanksi ini kami harap sekaligus dapat menjadi pembelajaran bagi korporasi-korporasi lain agar tidak melakukan korupsi. Dikonfirmasi terpisah kuasa hukum PT Nusa Konstruksi Engineering, Susilo Ariwibowo membenarkan adanya eksekusi ini. Susilo menjelaskan metode pembayaran uang pengganti puluhan miliar itu dan bagaimana cara PT Nusa Konstruksi Engineering melunasi pembayaran termasuk apakah perusahaan itu harus menjual asetnya. Sebab, usai pembacaan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Nusa Konstruksi Engineering selaku perwakilan perusahaan berkata bahwa akan menjual aset untuk membayar uang pengganti serta denda. PT Nusa Konstruksi Engineering yang sebelumnya bernama PT Duta Geraha Indah merupakan perusahaan pertama yang dijerat oleh KPK dan divonis bersalah. Korporasi ini dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana dan 7 proyek milik pemerintah. Hakim meyakini PT Nusa Konstruksi Engineering mendapatkan keuntungan sekitar 240,98 miliar rupiah dari 8 proyek itu. Dari keuntungan tersebut, sebesar 67,510 miliar diduga diberikan kepada mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazarudin, sehingga total keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut adalah senilai 121,222 miliar rupiah yang harus dikembalikan ke negara. PT Duta Geraha Indah atau Nusa Konstruksi Engineering sebelumnya sudah menitipkan senilai 35,732 miliar rupiah dari rekening KPK sebagai bagian dari pembayaran uang pengganti. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka total uang pengganti yang belum dibayar adalah sebesar 85,490 miliar rupiah. Selanjutnya, saya akan menyebutkan detail-detail kasus bahwa PT Nusa Konstruksi Engineering ini terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam beberapa proyek pemerintah. Yang pertama ada proyek gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang dengan keuntungan 42,717 miliar rupiah. Selanjutnya ada proyek gedung BP2IP Surabaya dengan keuntungan 44,536 miliar rupiah. Selanjutnya ada proyek gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram. Selanjutnya ada proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Universitas Udayana. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil putusan pengadilan dengan nomor putusan 81/miring pidana khusus / tindak pidana korupsi / 2018 / Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat memutuskan bahwa yang pertama, menyatakan PT Nusa Konstruksi Engineering terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 2 ayat 1. Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 dan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pidana denda senilai 700 juta rupiah. Yang ketiga, uang pengganti senilai 85,490 juta rupiah. Selanjutnya, ada pidana tambahan, yaitu pencabutan hak untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 6 bulan. Selanjutnya, ada ketentuan tambahan, yaitu apabila dalam waktu 1 bulan PT Nusa Konstruksi Engineering tidak membayar denda dan uang pengganti, maka harta benda akan disita dan dilelang.
Putusan ini menjadi terobosan penting dalam sistem peradilan Indonesia karena putusan bersejarah yang merupakan korporasi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang kedua, presiden hukum menjadi rujukan kasus korupsi lainnya yang melibatkan korporasi. Yang ketiga, efektivitas pencegahan, yaitu langkah efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Yang keempat, tindak Perma sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi. Selanjutnya, ada eksekusi putusan. KPK berhasil mengeksekusi putusan tersebut karena PT Nusa Konstruksi Engineering telah membayar denda senilai 700 juta dan uang pengganti senilai 85,490 miliar rupiah yang disetor ke kas negara. Pembayaran dilakukan melalui penjualan aset-aset yang tidak produktif milik perusahaan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu menunjukkan evolusi dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam menangani kejahatan korporasi dan tindak pidana administrasi. Kasus PT Nusa Konstruksi Engineering menjadi tonggak penting yang membuktikan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi, dengan semangat pemberantasan korupsi yang efektif dan berkeadilan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini dapat menjadi bekal di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.